Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar Retalk, perkenalkan nama saya Maulana Yusra Al-Hafid. Episode kali ini meaningful banget karena kita akan ngebahas hal yang paling dekat sama kehidupan kita sebagai pelajar, yaitu menulis. Mulai dari nulis cerpen, esai, sampai caption IG. Semuanya itu butuh keahlian menulis, bukan? Nah, kita bakal gali habis-habisan bareng narasumber yang super keren, yaitu guru bahasa Indonesia kita, Bu Katijah Marlina SPD. Apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Ya, oke teman-teman. Kalau gitu langsung saja kita masuk ke obrolannya. Kalau ngomongin menulis, semuanya pasti punya pondasi dasar dulu nih, Bu. Iya. Hal dasar apa yang harus dimiliki saat mulai belajar menulis, Bu? Yang pertama sekali itu kemauan. Iya. Karena apapun ceritanya, kalau kita kemauan yang dalam diri kita tidak ada, itu nggak mungkin bisa terselesaikan. Jadi kemauan dulu dari menulis. Kemudian setelah ada kemauan, tujuannya apa? Nah, itu yang paling utama. Karena dalam menulis apapun yang ditulis, baik dia di dalam bentuk karya ilmiah maupun fiksi, kemauan dan tujuan. Jadi teman-teman, yang pertama itu ada kemauan dan tujuan. Lanjut, terkadang kita ngerasa udah nulis rapi nih, tapi ternyata masih ada kesalahan basic. Kesalahan apa yang biasanya sering dilakukan saat menulis, Bu? Kesalahan pertama itu belum kita mulai ya. Sebelum kita mulai, itu orang kan memikirkan terus, belum apa-apa sudah pikir sempurna. Sementara kita sendiri tidak tahu itu yang bagaimana yang sempurna. Ya, betul. Nah, yang kedua, itu dalam penulisan itu tanda baca. Kenapa tanda baca itu ada? Kadang-kala orang dalam menulis itu tanda bacanya misalnya membuat tanda titik yang begitu panjang sekali. Padahal itu nggak penting. Nah, karena di dalam penulisan itu yang ada tanda titik itu hanya 3. Itu namanya dalam tulis menulis, namanya tanda elipsis. Nah, kemudian ada juga yang membuat tanda tanya begitu banyak. Buat terus tanda tanya gitu. Padahal itu nggak penting. Nah, tanda tanya cukup 1. Nah, kemudian ada lagi dalam penggunaan bahasa. Nah, jadi bahasa di dalam menulis itu kan ini ada 2, ada bahasa baku dan ada yang non baku. Tetapi kita di dalam menulis fiksi bukan berarti kita tidak harus menulis tidak kita tulis bahasa baku. Ada juga kata bakunya. Cuma di sini kadang-kala itu dipakai bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Jadi gitu teman-teman. Gimana caranya menemukan inspirasi kalau lagi blank atau kehabisan ide? Ini dalam menulis memang sering nih ya, dalam kehidupan ibu sehari-hari. Itu ketika ibu mengatakan kepada siswa, Bu, sudah ada ide Bu, tapi sulit menuangkan. Saya pun seperti itu, Bu. Nah, jadi ketika begitu, apabila kita di rumah menulis, maka istirahatlah, tidur sebentar. Nah, ketika tidur kita kan suka menghayal kadang. Nah, hayalan itu kita buat dalam bentuk tulisan. Nah, yang hayalan tadi yang kita pikirkan menjelang tidur. Nah, kemudian kita pergi keluar. Nah, ketika kita keluar misalnya sambil jalan kita ketemu ada seorang ibu sedang nyuapin bayi makan. Nah, bayi itu kan kadang-kadang kan suka mancing dia kesabaran ibunya kan. Nah, tapi di situ nanti ibu ini kan nggak marah dia pada anaknya. Ayo sayang, ayo ganteng, ayo cantik, ayo raja mama, cepat dimakan. Nah, di situ kan punya kita apa ya? Berarti apa yang harus kita pilih? Oh, berarti ditulis itu kesabaran seorang ibu. Ya, ataupun kita mau menulis tentang lingkungan, kita pergi keluar sebentar, begitu kita melihat apa yang ada di luar. Nah, kita udah ada ide. Begini nih kan ada angin-angin. Nah, ini kita mau menjelaskan bagaimana tentang indahnya taman. Nah, tahu kita itu ada merasakan bagaimana nyaman kan ketika angin berembus. Nah, di mana bunyi buktinya? Ada nanti daun-daun kayu yang sudah bergoyang, ada kicauan burung. Nah, itu inspirasi yang kita lihat, kita buat. Dan bisa juga nanti mungkin karena kita dari pengalaman orang curhat. Kita kan di kelas kan suka curhat-curhat gitu ya. Suka curhat. Tulis curhat teman tuh tulis buat tulisan kan udah ada ide. Nah, kadang-kadang kita maka orang bilang tuh aku nih kayak tong sampah, orang ngadu ke saya. Nah, yang orang sampaikan itu buat dalam bentuk tulisan. Itu pengalaman kita untuk menulis, jadi hilang blanknya. Jadi gitu cara menemukan inspirasinya, Bu. Opening itu ibaratnya seperti pintu gerbang. Kalau nggak menarik, pembaca bisa kabur duluan. Apakah Ibu ada tips bikin paragraf pembuka yang langsung buat pembaca stay baca sampai akhir?
mau membaca sampai akhir dan langsung baca, tapi mau membaca. Mau membacanya. Mau membaca sampai akhir. Nah, itu buat tulisan kita itu yang seolah-olah itu orang ingin tahu. Orang kan suka kepo. Nah, ketika ini bagaimana cara kalau ingin suka kepo, maka tulisan kita buat konflik. Jadikan konflik. Nah, misalnya ketika konflik itu ada, pernah nggak baca itu cerpen yang ibu barusan masuk Maulana itu dapat yang cerpen ibu buat itu yang jadi satu. Nah, jadi satu kan di situ kan judulnya Harapan dan Impian. Di situ ibu ada buat mengisahkan bahwa bagaimana kehidupan seorang ibu, anaknya seorang pengusaha, kemudian ada 4 orang anak yang sudah sukses, ditelepon sudah ketika sakit, anaknya pada sekota nggak nelpon. Jadi kan, orang kan berpikir kok anaknya nggak mau datang. Jangan langsung kepada intinya. Kita hanya menelpon aja. Kita buat di situ anak menelpon, kemudian awalnya dari apa? Sakit. Kan kepingin tahu dia, sakit apa ya ayahnya? Bagaimana ya? Jadi harus begitu kita cara membuat tulisan agar orang kepingin tahu cerita kita sampai akhir. Jangan langsung yang intinya ke situ. Jadi harus memancing rasa ingin tahu orang. Memancing ya, ingin tahu orang. Lanjut, menurut Ibu, seberapa besar pengaruh kebiasaan membaca terhadap kemampuan menulis? Sangat besar. Sangat besar. Iya. Karena kan dengan kita banyak baca kan banyak tahu. Kadang-kala kita ini kosakata kan kurang. Kurang kita kosakata kita. Dengan kita membaca ini, misalnya ambil sajalah kita baca karangan-karangan yang pernah dibuat oleh misalnya Margate. Nah, seperti novel-novel yang dibuat itu, kita lihat, padahal ini ada kisah seorang anak yang baik, tapi kemudian dia bisa menjadi jahat. Padahal itu kan fiksi, nggak ada kan? Tapi dari situ, dengan kita membaca karya orang lain, kita kan menambah pengetahuan. Nah, bukan hanya membaca di situ, bisa juga kita menonton. Zaman sekarang kan zaman digital. Itu banyak film-film Korea ada di sini kan? Banyak. Ternyata, hanya itu yang ditulis, tapi kok bisa menjadi cerita yang baik. Nah, kita baca di situ. Jadi kita bisa membaca di apalagi di sekarang tuh Vizo apa namanya tuh? Vizo novel. Nah, di situ kan kita baca tuh bagaimana tulisannya. Kan menimbulkan inspirasi buat kita, pengetahuan bagaimana tentang penggunaan kosakata yang baik, strukturnya teratur. Jadi memperluas kosakata. Memperluas kosakata. Jenis bacaan apa yang paling bagus untuk melatih kemampuan menulis siswa, Bu? Nah, kalau dibilang mana yang bagus, semuanya bagus. Semuanya bagus. Semuanya bagus. Itu misalnya cerita fiksi. Dia kan yang intinya di sana kan nilai-nilai kehidupan yang kita ambil. Padahal itu nggak ada, cerita fiksi itu nggak ada, cerita hayal. Nah, kemudian kalau tentang cerita ilmiah, itu bagaimana trik-trik menulis ilmiah? Berarti kan dua-duanya penting. Iya, betul. Nah, begitu dia cara menulis. Biar tulisan lebih hidup nih, Bu. Apakah Ibu ada tips yang bisa Ibu bagikan agar tulisan yang mati ini bisa hidup kembali? Yang pertama kita ini kalau menulis, jangan pikir bahwa yang kita tulis itu salah. Tulis saja dulu. Tulis saja dulu. Kadang-kala kita kan tidak tahu mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Cuma dalam hayalan kita terlalu cepat memikirkan, ini nanti saya punya nggak bagus. Nah, ini pengalaman yang Ibu ceritakan ya. Ini ada Ibu ketika ada lomba nih menulis cerpen baru-baru ini dari puisi. Yang Ibu hayalkan itu seperti yang dibuat oleh salah satu orang siswa itu Ayumi. Dia itu dalam mengarang ceritanya, dia membuat ceritanya banyak menggunakan simbol lambang itu karena Ibu pikir dalam teori puisi kan seperti itu. Ibu pikir dia nomor 1. Tapi kenyataannya setelah kita kirim itu tingkat nasional, malah Waliyu nomor 1. Makanya tulis saja, nggak usah takut, nggak usah ragu. Tipnya apa yang kita pikir tulis saja. Belum tentu yang kita pikir jelek itu akan jelek. Mungkin itu akan lebih bagus. Nah, jadi seperti itu. Jadi gitu. Harus ada keberanian kita nulis. Tulis saja dulu, Bu. Tulis saja dulu. Nanti setelah kita revisi, kirim. Nah, nanti tahu menjadi mahakarya. Bisa jadi juara 1 nanti, Bu. Untuk siswa yang ingin mulai menulis, tapi masih ragu atau minder, Bu, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan? Nah, jadi yang pertama sekali, bagi seorang siswa, jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba. Tulis saja. Pikiran yang kita buat itu, kadang-kadang yang kita pikirkan itu tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian setelah kita mencoba dalam bentuk tulisan, kita juga harus menambah wawasan dari karya-karya orang lain untuk memperkaya kosakata kita.
Nah, akhirnya nanti mungkin saja kisah kita itu bisa menjadi sumber inspirasi buat orang lain, sehingga kita bisa dinyatakan hasil karya kita itu merupakan karya yang mahakarya. Iya, luar biasa teman-teman. Wah, luar biasa banget insight hari ini teman-teman. Ternyata menulis itu bukan soal bakat saja, tetapi tentang latihan, kebiasaan, dan keberanian untuk menulis. Terima kasih banyak Bu Khadijah atas tips-tipsnya yang super bermanfaat. Semoga teman-teman semua jadi lebih pede dan semangat dalam menulis. Jangan lupa like dan share episode ini biar makin banyak dan dapat manfaatnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.